Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, para pendengar yang budiman, mari sedikit kita ingat kata-kata Imam Ghazali. Beliau berkata, di ketika manusia hidup di dalam dunia, ada 4 kategori. Kategori yang pertama itu adalah orang-orang yang di dalam dunia mereka senang, mereka bahagia, mereka beruntung, dan juga di negeri akhirat mereka memperoleh keberuntungan dan kebahagiaan juga. Yang kedua, ketika hidup di dalam dunia mereka bahagia, mereka senang, mereka beruntung. Namun sungguh disayangkan di ketika negeri akhirat mereka celaka atau mereka merugi atau menderita. Yang ketiga adalah orang-orang yang di dalam dunia pada pandangan manusia mereka hidupnya susah, mereka menderita, namun di negeri akhirat mereka bahagia, mereka senang, mereka beruntung. Dan juga kategori yang keempat adalah orang-orang yang di dalam dunia susah, yang di dalam dunia menderita, namun di negeri akhirat mereka juga memperoleh kependeritaan atau kepedihan yang sangat luar biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kategori yang pertama ini mereka siapa? Orang-orang yang senang dia di dalam dunia, namun di negeri akhirat mereka juga memperoleh kesenangan. Siapa mereka ini? Perhatikan dan simak benar-benar. Siapa mereka? Apakah kita termasuk? Mari kita dengarkan. Senang, kebiasaan kita mendengar bahagia di dalam dunia, terbayang di pikiran kita bahwasanya kita mempunyai mobil, rumah yang besar, anak yang banyak, dan punya jabatan yang tinggi, dihormati oleh orang. Ini dalam pikiran kita, pasti orang tersebut senang dia. Semua kadangkala berpikir demikian. Namun bagaimana dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan demikian seperti yang kita pikir? Rupanya tidak. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah berikan di dalam dunia 4 perkara, maka mereka dihitung orang yang bahagia di dalam dunia, dan juga mereka akan beruntung di negeri akhirat. Nah, coba kita perhatikan, apa 4 perkara tersebut? Apakah kita memperolehnya? Yang pertama adalah orang-orang yang Allah berikan lidahnya, mulutnya selalu berzikir kepada Allah. Yang pertama, lidah kita berzikir kepada Allah. Itu orang yang beruntung dalam dunia. Yang kedua, kata Rasulullah, orang-orang yang beruntung di dalam dunia adalah waqalban, hatinya syakiran, yang selalu bersyukur kepada Allah. Hati yang bersyukur. Yang ketiga adalah badan yang selalu sabar. Dan yang keempat, istri mukmin yang salehah. Barang siapa memperoleh 4 perkara ini di ketika dia hidup di dalam dunia, maka beruntunglah dia dunia dan senanglah dia di negeri akhirat kelak nanti. Lidah yang selalu berzikir kepada Allah, hati yang selalu bersyukur kepada Allah, badan yang selalu sabar di atas melakukan ketaatan dan juga meninggalkan maksiat, dan menerima segala ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga istri yang salehah yang membantu kita di ketika urusan dunia dan juga urusan akhirat. Ini yang beruntung. Maka teringat doa daripada Nabi Daud alaihissalam. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka arba'atu. Nabi Daud berdoa kepada Allah, ya Allah,
berikanlah kepadaku 4 perkara. Memohon kepada Allah 4 perkara. Wa a'udzubika, dan juga berlindung kepada Allah daripada 4 perkara. Apa yang pertama yang Nabi Daud minta kepada Allah yang 4 perkara tersebut? Yang pertama diminta adalah lisanun zakiran. Nabi Daud meminta kepada Allah agar lisan ini selalu berzikir kepada Allah. Wa qalban syakiran, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala pemberian-pemberian Allah. Wa badanan sabiran, badan yang selalu sabar. Wa zawjatin tu'inuni fid dunya wal akhirah, dan istri yang membantu pekerjaanku pada urusan dunia dan juga urusan akhirat. Wa a'udzubika, dan juga Nabi Daud minta kepada Allah berlindung daripada 4 perkara. Yang pertama, waladin yakunu alayya sayyidan, anak yang menjadi pemimpin, yang menjadi sayyid, yang menjadi orang-orang yang memerintahkan orang tuanya. Karena anak tersebut, orang tua menjadi babu. Karena anak tersebut, orang tua menjadi seolah-olah menurut di atas segala perintah-perintah anaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, wa min imra'atin tusayyibuni qabla al-waqtil mashibi, wanita-wanita ataupun istri yang membuat diriku berubah, kata Nabi Daud, sebelum waktunya berubah. Ini diminta oleh Nabi Daud kepada Allah. Wa imra'ati minni, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung daripada istri tusayyibuni, yang membuat diriku berubah, qablal waqtil mashibi, sebelum waktu diriku berubah. Minta ini, minta itu. Kadangkala kita laki-laki tidak sanggup, suaminya tidak sanggup untuk memenuhi apa yang diminta oleh istrinya, maka terjadilah korupsi, terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada istrinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan yang ketiga, wa min malin yakunu wabalan alayya, dan daripada harta yang harta terus membahayakan diriku, kata Nabi Daud. Dengan harta kita semakin lupa kepada Allah. Semakin banyak harta, kadangkala jangan kita fikir Allah semakin memberikan kita kesenangan, belum tentu. Qarun semakin banyak harta, semakin dia lupa kepada Allah. Dan juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang diceritakan, Salabah dan lain-lain segalanya, di ketika semakin banyak harta, malah mereka semakin jauh daripada Allah. Ini namanya istidrak. Hati-hati saudaraku sekalian. Dan selanjutnya Nabi Daud berdoa, wa min jarin law ra'ai khairan, kata Maha, daripada tetangga-tetangga ini. Wa min jarin, tetangga-tetangga, law ra'a minni, jikalau mereka melihat diriku hasanah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, apa yang mereka lakukan? Kata Maha, mereka sembunyikan. Namun walau ra'a minni sayi'atan afsyaha, maka jikalau mereka melihat keburukan yang ada pada diriku, maka mereka sebarluaskan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, 4 doa daripada Nabi Daud tersebut, bahwasanya 4 perkara ini memberikan ketenangan lahir dan batin. Makanya sungguh kadangkala ini yang sering kita lupakan, sering kita jauhkan. Kadangkala memang kita tidak ingat, karena kita dibaluti oleh syaitan. Ingat, lisan yang selalu berzikir membuat ketenangan lahir batin.
badan, hati dulu. Hati yang selalu bersyukur akan memberikan kesadaran diri kita. Segala sesuatu yang kita miliki, ini semuanya adalah milik Allah. Dan juga badan yang selalu sabar akan memberikan nilai kualitas diri kita. Apakah kita bernilai di sisi Allah atau tidak. Dan juga istri yang salehah, yang membantu urusan dunia dan akhirat, akan memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.